Raden dan Aisyah membeli rumah tua itu dengan perasaan yang sulit diungkapkan, sebuah perpaduan antara kebanggaan dan kelegaan yang begitu dalam. Setelah 5 tahun pernikahan mereka diisi dengan perhitungan yang cermat, menabung hingga receh terakhir, dan menahan diri dari berbagai keinginan, akhirnya impian untuk memiliki tempat tinggal sendiri menjadi kenyataan. Rumah bergaya kolonial itu seolah menyambut mereka dengan diam-diam, berdiri kokoh dengan taman luas yang sedikit liar di depannya, seakan menyimpan 1000 cerita dari masa lalu yang belum terungkap. Meski lokasinya agak terpencil dari keramaian kota dan usianya sudah puluhan tahun, struktur bangunannya masih sangat kuat dan terawat dengan baik, seolah hanya menunggu sentuhan kehidupan baru untuk menghidupkannya kembali. Bagi Raden dan Aisyah, ini bukan sekadar transaksi properti, ini adalah kanvas kosong yang paling berharga, tempat mereka akan mulai melukis semua impian tentang keluarga, tawa anak-anak, dan kebersamaan yang hangat di setiap sudutnya. Mereka memandangnya sebagai permulaan dari sebuah babak baru, sebuah fondasi kokoh untuk membangun segala hal yang selama ini hanya mereka angan-angankan. Proses renovasi pun segera dimulai, berjalan dengan lancar tanpa halangan yang berarti. Mereka memutuskan untuk mengecat ulang dinding dengan warna-warna cerah, mengganti beberapa furniture lampu yang sudah usang, dan memperbarui lantai kayu di ruang keluarga. Suasana rumah perlahan berubah, semakin mencerminkan kepribadian dan harapan mereka berdua. Di antara semua perubahan itu, ada satu hal yang tidak ingin diganti oleh Aisyah. Sebuah cermin besar berbingkai kayu gelap yang tergantung kokoh di lorong menuju kamar tidur menarik perhatiannya. Cermin itu terlihat antik dan penuh karakter, dengan ukiran rumit di bagian bingkainya yang sudah pudar dimakan waktu. Pantulannya tidak sejernih kaca modern, memberikan bayangan dengan nuansa kekuningan yang justru menambah kesan vintage dan misterius. Raden sempat mengungkapkan rasa tidak nyamannya, merasa bahwa pantulan dirinya di cermin itu terkadang terasa sedikit aneh dan tidak seperti biasanya, seolah ada jeda sebentar sebelum bayangan itu mengikuti gerakannya. Namun, ia mengabaikan perasaan itu, menyalahkan kelelahannya karena terlalu banyak membawa barang dan debu renovasi yang membuat pikirannya tidak karuan. Aisyah hanya tersenyum, yakin bahwa cermin tua itu akan menjadi bagian dari cerita dan karakter rumah mereka. Setelah beberapa minggu menetap di rumah baru, Aisyah mulai menangkap perubahan-perubahan halus dalam diri Raden. Perubahan itu kecil, hampir tidak kasat mata, tetapi bagi seorang istri yang mengenal suaminya dengan intim, hal-hal itu terasa seperti riak yang mengganggu permukaan danau yang tenang. Raden, yang biasanya dikenal sebagai pribadi yang sangat sabar dan sulit untuk terpancing emosi, kini menjadi mudah sekali tersinggung. Hal-hal sepele, seperti piring yang belum sempat dicuci atau remote televisi yang salah letak, bisa memicu desahan panjang atau komentar pedas darinya yang sama sek. Ali tidak biasa. Lebih mengkhawatirkan lagi, Aisyah kerap menemukannya berdiri termenung di depan cermin tua di lorong itu, dengan pandangan kosong seolah tengah berkomunikasi dengan sesuatu yang tidak terlihat. Setiap kali Aisyah menanyakan kekhawatirannya, Raden selalu membantah dengan cepat, mengatribusikan semua perubahan moodnya pada tekanan pekerjaan dan kelelahan yang menumpuk. Namun, penjelasannya terasa dangkal, tidak mampu menjangkau dinginnya jarak tak kasat mata yang perlahan tapi pasti mulai membentang di antara mereka berdua, sesuatu yang sama sekali asing dalam ikatan pernikahan mereka yang biasanya hangat dan erat. Suatu malam, Aisyah terbangun secara tiba-tiba bukan karena suara, tetapi oleh sensasi dingin yang menusuk tulang yang tiba-tiba menyergap tubuhnya. Selimut tebal yang biasanya nyaman terasa tidak mampu menangkap hawa beku yang memenuhi kamar. Dengan mata yang masih beradaptasi dengan kegelapan, ia membalikkan badan dan menyadari bahwa tempat tidur di sebelahnya kosong. Sebuah kecemasan kecil mulai menggeliat di dadanya. Dari celah pintu kamar yang terbuka sedikit, ia melihat pancaran cahaya redup dari lorong. Hatinya berdebar kencang saat ia membuka pintu perlahan. Di ujung lorong, di bawah cahaya lampu dinding yang temaram,
Raden berdiri kaku menghadap cermin tua itu. Namun, ia tidak sendirian. Di dalam pantulan kaca yang kekuningan, terlihat dengan jelas sesosok figur lain. Seorang perempuan dengan gaun putih panjang dan rambut terurai terpampang nyata, berdiri membelakangi Raden seolah sedang memeluknya dari belakang, dengan tangan yang pucat dan kurus terlihat melingkari tubuhnya. Aisyah membeku, napasnya tertahan. Dengan jantung berdebar liar, ia memalingkan pandangan dari cermin untuk memastikan matanya tidak bermain-main. Tapi kenyataannya lebih mengerikan. Di sebelah Raden yang asli, di dunia nyata, tidak ada siapa-siapa. Hanya Raden yang berdiri sendirian di lorong yang sepi, sementara di dalam cermin, bayangan hantu perempuan itu tersenyum samar langsung menatap Aisyah sebelum perlahan memudar, meninggalkan Raden sendirian dalam pantulan yang tiba-tiba tampak biasa saja. Keesokan harinya, di bawah cahaya matahari yang menusuk dan terasa ironis setelah kegelapan malam, Aisyah akhirnya memberanikan diri untuk menceritakan penglihatannya yang mengerikan itu. Tangannya masih gemetar memegang cangkir teh hangatnya. Alih-alih menyangkal atau mencari penjelasan logis, reaksi Raden justru membuat darahnya berdesir dingin. Wajahnya yang biasanya tegar mendadak pucat pasi, dan dia terlihat sangat ketakutan, seperti anak kecil yang ketakutan di kegelapan. Dengan suara bergetar yang hampir tidak bisa dikenali, dia akhirnya mengaku. Dia mengaku bahwa selama beberapa minggu terakhir ini, dia memang merasa seperti ada yang terus-menerus mengawasinya, terutama setiap kali dia berada di dekat cermin itu. Dia sering mendengar bisikan-bisikan halus, suara perempuan yang berdesis di telinganya, membisikkan hal-hal buruk. Bisikan itu, katanya, selalu menyemangati kekesalannya, membesarkan egonya, dan secara perlahan meracuni pikirannya terhadap Aisyah. Dia melihat ke arah istrinya dengan mata penuh penyesalan dan ketakutan, dan dengan suara pecah dia mengungkapkan kata-kata yang membuat hati Aisyah hancur. Dia bilang kau tidak mencintaiku lagi. Dia berbisik bahwa kau diam-diam merencanakan kepergianmu, bahwa kau sudah bosan dan ingin meninggalkan. Ucapan itu meluncur dari mulutnya, mengungkapkan perangkap psikologis mengerikan yang telah dijalin oleh entitas jahat itu di dalam pikirannya. Ketakutan yang mempersatukan mereka akhirnya memicu sebuah tekad untuk mencari jawaban. Mereka tidak bisa lagi mengabaikan atau merasionalisasi kejadian-kejadian mengerikan yang semakin menjadi-jadi itu. Dengan niat bulat, mereka mulai menyelidiki sejarah rumah yang mereka tinggali. Pencarian itu membawa mereka kepada seorang tetua desa yang sudah sangat sepuh, tinggal di ujung kampung dan dikenal sebagai orang yang menyimpan banyak cerita tentang daerah tersebut. Dengan suara parau dan penuh kewibawaan, sang tetua kemudian bercerita tentang sejarah kelam rumah tua mereka. Rumah itu pernah ditinggali oleh seorang perempuan cantik nan posesif bernama Sari pada akhir era kolonial dulu. Suaminya, seorang pejabat Belanda, diketahui telah berselingkuh dan akhirnya meninggalkannya begitu saja. Patah hati dan diliputi amarah serta rasa malu yang tak tertahankan, Sari memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis. Perempuan malang itu menggantung diri di lorong rumah itu, tepat di depan cermin pusaka peninggalan keluarganya yang sangat dia sayangi. Sejak kematiannya yang dramatis itu, arwahnya dikatakan tidak pernah bisa beristirahat dengan tenang, terperangkap dalam siklus penderitaan abadi. Dia diliputi oleh rasa cemburu buta dan kebencian yang mendalam terhadap setiap pasangan yang terlihat bahagia dan mencoba membangun kehidupan di rumah tersebut. Dia ingin semua orang merasakan kepedihan dan pengkhianatan yang sama seperti yang dia alami, sebuah kutukan yang lahir dari hati yang terluka parah. Berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh sang tetua, Raden dan Aisyah memutuskan untuk mengambil tindakan. Mereka mencoba melakukan sebuah ritual kecil yang diajarkan secara samar, sebuah upaya untuk menenangkan arwah Sari yang bergolak. Mereka juga meminta bantuan seorang ahli spiritual yang dikenal sang tetua. Lelaki tua itu datang dengan membawa berbagai perlengkapan, memeriksa setiap sudut rumah dengan cermat, dan akhirnya memasang pagar gaib di sekeliling properti itu.
Dia juga memberikan mereka jimat kecil yang harus mereka simpan di bawah bantal untuk perlindungan. Untuk beberapa waktu, upaya itu seolah membuahkan hasil. Suasana rumah terasa lebih ringan, lebih tenang. Hawa dingin dan tekanan yang biasanya menyelimuti lorong seakan mencair. Raden pun kembali menunjukkan sikapnya yang penuh perhatian, seolah bayangan yang mengerikan itu telah berlalu. Namun, kedamaian yang mereka rasakan ternyata rapuh dan hanya sementara. Kurang dari seminggu kemudian, sebuah insiden hampir terjadi. Sebuah pot bunga besar yang biasanya diletakkan dengan aman di atas lemari tinggi di ruang tamu, tiba-tiba jatuh dan nyaris menghantam kepala Aisyah yang sedang lewat di bawahnya. Itu adalah sebuah kecelakaan yang mustahil terjadi dengan sendirinya. Peristiwa itu menjadi bukti yang tak terbantahkan bahwa Sari tidak hanya masih ada, tetapi juga semakin marah dan semakin kuat. Upaya untuk mengusirnya justru memicu amarahnya yang lebih besar, mengubah gangguan halusnya menjadi ancaman yang nyata dan mematikan. Kehadiran Sari berevolusi, naik ke tingkat yang lebih berbahaya dan licik. Serangannya tidak lagi terbatas pada penampakan visual atau kejadian fisik yang aneh, tetapi merambah ke ranah psikologis yang paling rentan. Aisyah mulai menerima pesan-pesan anonim di media sosialnya, pesan yang penuh dengan tuduhan keji dan detail intim yang hanya diketahui olehnya dan Raden. Pesan-pesan itu menggambarkan Raden sebagai seorang pengkhianat, yang diam-diam menjalin hubungan dengan seorang rekan kerjanya. Di sisi lain, Raden terus-menerus dibisiki oleh suara yang sama, suara yang sekarang lebih persuasif dan penuh kebencian. Suara itu meyakinkannya bahwa Aisyah adalah dalang di balik semua teror yang mereka alami, bahwa istrinya telah kehilangan akal sehatnya dan sedang merancang sebuah skenario untuk memojokkannya, mungkin untuk mengurungnya atau bahkan melarikan semua harta mereka. Rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung yang aman justru berubah menjadi labirin paranoid dan saling curiga. Setiap sudut seakan menyimpan bisikan-bisikan penghasut, setiap keheningan dipenuhi dengan prasangka yang menggerogoti. Ikatan pernikahan mereka yang sudah dibangun bertahun-tahun diuji dengan kejam, digerogoti dari dalam oleh entitas yang menguasai seni memutar fakta dan memanipulasi ketakutan alam mereka. Puncak dari segala ketegangan dan teror itu akhirnya tiba. Aisyah, yang emosinya sudah berada di ujung jurang, tidak bisa lagi menahan diri. Rasa takut yang membeku berubah menjadi amarah yang menyala-nyala. Dengan langkah gemetar namun penuh tekad, ia berjalan menuju lorong dan berhadapan langsung dengan cermin tua itu. Di sana, dengan suara yang pecah oleh histeria dan air mata, ia berteriak menantang arwah Sari untuk muncul dan menunjukkan wujudnya. Seolah menanggapi tantangannya, suhu ruangan langsung anjlok secara drastis, membuat napasnya membentuk kabut putih di udara yang tiba-tiba membeku. Cermin yang sebelumnya jernih, meski kekuningan, tiba-tiba berembun dari tepinya, menyebar ke tengah seperti es yang merekah. Dari dalam embun itu, bayangan perempuan itu muncul bukan sebagai siluet samar lagi, tetapi dengan kejelasan yang mengerikan. Wajahnya pucat dan terdistorsi, matanya menghitam seperti lubang tanpa dasar, dan di bibirnya terpaut senyum tipis yang dipenuhi dengan kebencian dan kemenangan yang jahat. Dan dia tidak sendirian. Di sampingnya, terperangkap dalam pantulan yang sama, adalah bayangan Raden. Namun, bayangan itu lesu, wajahnya kosong dan tak berdaya, seolah jiwa dan kesadarannya telah dikeluarkan dari raganya yang masih berdiri kaku di dunia nyata. Sari telah berhasil. Dia telah memisahkan jiwa Raden dari wadahnya, menjadikannya tawanan dalam ilusi cerminnya, sebuah kenyataan yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar kematian. Melihat suaminya terperangkap dalam ilusi cermin yang mengerikan, naluri keibuan dan cinta Aisyah yang terdalam mengambil alih, mengalahkan semua rasa takut yang membelenggunya. Dia menyadari dengan jelas bahwa melawan Sari dengan kemarahan dan kebencian sama saja memberinya kekuatan, karena itulah esensi dari keberadaannya. Dengan sisa-sisa keberanian yang dia kumpulkan dari dasar jiwanya,
Aisyah menatap langsung pada sosok hantu itu. Namun, alih-alih meneriakkan kutukan atau doa pengusir, dia justru berbicara dengan suara yang lembut namun jelas, penuh dengan kepedihan yang tulus. Dia berbicara dari hati ke hati, bukan kepada monster, tetapi kepada seorang perempuan yang telah terluka. Dia menyampaikan betapa dia dan Raden juga bukanlah pasangan yang sempurna, bahwa pernikahan mereka juga pernah diwarnai perjuangan, luka, dan air mata. Dia mengakui rasa sakit Sari, tetapi menekankan bahwa mereka, seperti Sari, memiliki pilihan. Dan pilihan mereka adalah untuk saling memaafkan, untuk belajar dari penderitaan, dan untuk terus mencinta meskipun ada kegelapan. Dia tidak memohon dengan ketakutan, tetapi dengan belas kasihan yang mendalam terhadap penderitaan abadi yang dialami Sari. Dia memohon agar Sari melepaskan Raden, bukan karena dia takut, tetapi karena dia mengerti bahwa hanya dengan melepaskan, Sari sendiri yang mungkin menemukan kedamaian. Teriakan melengking yang memilukan, penuh dengan segala kesedihan, kemarahan, dan kelegaan selama puluhan tahun, memecah kesunyian dan membuat kaca cermin itu retak bergerak, membentuk jejaring seperti laba-laba. Bayangan itu menghilang dalam pecahan yang berputar, dan tubuh Raden yang nyata terjatuh ke lantai, terengah-engah dan berkeringat dingin, tetapi kembali utuh. Rumah itu akhirnya menyimpan keheningan yang berbeda, sebuah kedamaian yang terasa rapuh dan baru saja dibeli dengan harga yang sangat mahal. Raden dan Aisyah selamat secara fisik, namun bekas luka di jiwa mereka tidak akan pernah benar-benar pudar, sebuah kenangan mengerikan yang terpatri dalam ingatan mereka. Mereka memutuskan untuk menjual rumah itu, dengan syarat mutlak bahwa setiap calon pembeli harus diinformasikan secara jujur tentang sejarah kelam yang menyelimutinya. Cermin tua itu, sumber dari segala teror, mereka hancurkan hingga remuk. Pecahan-pecahannya dikubur jauh di dalam tanah di sebuah tempat yang sunyi, di mana tidak seorang pun akan secara tidak sengaja menemukannya. Mereka berhasil melewati badai supernatural yang menguji nyali dan ikatan mereka. Namun, pelajaran terbesar yang mereka dapatkan adalah bahwa membangun rumah tangga bukan hanya tentang merangkai mimpi-mimpi indah untuk masa depan, tetapi juga tentang kesiapan untuk melindungi satu sama lain dari segala hantu, baik yang nyata dan bersemayam di dunia lain, maupun yang bersembunyi di sudut-sudut gelap hati manusia seperti rasa takut, curiga, dan dendam. Kini, hubungan mereka terasa lebih kuat, disatukan oleh pengalaman traumatis yang mereka hadapi bersama, namun dalam diam, mereka akan selamanya waspada terhadap setiap bayangan yang bergerak tidak wajar atau suhu yang turun tiba-tiba. Karena mereka tahu beberapa luka mungkin terlalu dalam untuk sembuh sepenuhnya, dan beberapa bayangan mungkin hanya menunggu waktu untuk kembali.